Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungannya, pembelajaran kelima. Ini adalah Pak Bejo. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni, Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukan sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, coba, tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Berikut ini merupakan fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, untuk menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Itulah fungsi otot pada manusia. Berikut ini jenis otot. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot polos ini bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Lalu, otot lurik menempel pada rangka tubuh manusia yang bekerja di bawah kesadaran atau kendali. Sedangkan otot jantung berfungsi memompa jantung dan bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Berikut ini merupakan ciri-ciri otot polos. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang terakhir, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Berikutnya, ciri-ciri otot lurik sebagai berikut. Bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, dan yang terakhir, inti sel yang berada di tepi. Berikut ini ciri-ciri otot jantung, yaitu sebagai berikut. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, dan bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, sekarang coba kalian tunjukkan di manakah letak otot-otot ini berada. Coba hubungkan dengan menggunakan garis. Berikut ini adalah otot polos atau lurik dan otot jantung. Di manakah letak masing-masing? Otot polos itu berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Otot lurik melekat pada rangka atau tulang. Kemudian otot jantung terletak pada jantung. Itulah posisi atau letak otot-otot yang berada pada tubuh manusia.
Nah, anak-anak dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot. Ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagai mestinya? Berikut ini ada sebuah wacana yang berjudul otot manusia. Silakan dibaca terlebih dahulu. Pada paragraf 1, kita dapat menentukan ide pokoknya, yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Paragraf kedua, ide pokoknya yaitu otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Paragraf ketiga, ide pokok dari paragraf ketiga yaitu selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Kita masuk paragraf keempat. Ide pokok dari paragraf keempat yaitu otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Paragraf kelima. Ide pokok dari paragraf kelima, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Pada paragraf yang terakhir, ide pokok dari paragraf terakhir yaitu otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang desain dalam membuat cover. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau layarnya. Berikut ini ada dua macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Selanjutnya, yang kedua, cover dengan desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, dengan berakhirnya pembahasan dari dua macam desain dalam membuat cover ini, berakhirnya juga pembelajaran pembahasan hari ini. Terima kasih sudah mampir. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.